bahwa sudah. Maka sekarang tujuan mama-mama datang, tujuannya seperti apa? Maka selanjutnya saya langsung saja masuk dalam acara yang kedua, yaitu berikan kesempatan kepada Ibu Koordinator Kelompok untuk menyampaikan maksud dan tujuan apa. Mama-mama ini hadir, duduk, sudah lama tunggu bapak-bapak terhormat, mama-mama juga terhormat, sama sampai semua kita orang terhormat. Maka kepada Ibu kami silakan untuk sampaikan maksud dan tujuan datang bersama dengan mama di tempat ini. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya memperkenalkan, nama saya Paulina Belau, status saya pegawai negeri di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Ternyata benar, kami perempuan banyak korban. Maka saya sebagai korban dan sekaligus jadi koordinator untuk menuntun mama-mama datang ke sini untuk meminta harapan untuk kami hidup tenang. Saya tidak ada jaminan. Saya tidak punya jaminan untuk pihak keamanan secara pribadi saya. Saya selama hidup dengan pihak keamanan yang ada di J2 itu, saya rasa bahwa saya ini pegawai negeri yang harus melindungi juga pada pihak keamanan dan juga pada masyarakat. Ternyata saya diminta untuk jaminan untuk pihak keamanan. Dan untuk memberikan atau menjawab permintaan jaminan itu saya tidak sanggup. Maka saya bawa diri sampai di Kapolsek dan Kapolres untuk memberikan solusi bagaimana untuk selamatkan nyawa saya dari keamanan. Dan perasaan saya bahwa ternyata saya yang pegawai negeri saja sudah anjam seperti ini. Ancamannya seperti ini, nuntut ini sama saja nuntut ini supaya saya berikan nyawa. Pada saat itu saya sudah sampaikan bahwa Bapak benar atau tidak kata saya kalau memang ini keliru dari tempat menyampaikan dengan pada saat ini tolong sampaikan itu keliru. Karena Bapak sampaikan toh minta jaminan itu kalau pos ini tidak letak di sini. Ibu siap jadi jaminan untuk kami kah? Kata saya. Kok saya seorang perempuan kok mau jadi jaminan untuk pihak keamanan? Sedangkan juga saya seorang pegawai negeri kok mau jadi jaminan untuk pihak keamanan? Enggak. Tidak. Saya tidak. Dan jawaban yang pernah saya berikan adalah Pak, jaminan pernah ada. Dari tahun 2019 sampai 2024 ini engkau sudah tinggal di dalam enak. Sudah tinggal di dalam nyaman, walaupun tugas keamanan seperti apa pada malam hari, tapi tidak ada sesuatu yang datang mengganggu kok. Kenapa minta jaminan untuk saya? Itu kata saya. Hanya kata itu yang membuat saya rasa tidak nyaman. Itu yang satu. Pemikiran saya, oh ternyata masyarakat ini lebih parah lagi. Karena tidak tahu bahasa Indonesia, orang tidak bersekolah, mereka sudah rasa bahwa mereka ini orang di sini jadi bebas untuk keluar masuk. Berarti mereka ini dapat kejar-kejar juga. Berarti ini perempuan harus bersuara untuk kepentingan kita bersama. Jadi komandan pos J2 ini di sana bersama keamanan dorang itu berapa keluarga yang bersama-sama abang. Terus di dalam keluarga itu berapa orang yang ada. Kalau tidak mengenal berarti itu musuh yang paling jahat buat masyarakat ini. Sungguh mati. Karena saya rasa bahwa beliau juga mama yang lain. Jadi tahu diri. Sesuatu yang dilakukan oleh keamanan tidak pernah bawa lari keluar. Begini, tidak. Tidak pernah. Saya hanya pikiran saja kita harus aman-aman saja di jalan. Ternyata saya ini paling jahat untuk keamanan. Jangan melihat dari rambut. Jangan melihat dari kulit. Di dalam tubuh bapak-bapak dan di dalam tubuh mama-mama ini yang ada apa? Sama. Pihak keamanan ada di tempat ini itu hanya untuk melindungi kita rakyat yang ada sama-sama. Jadi ini pun nanti bos berikan saya solusi. Karena jangan sampai nanti saya tempati di situ lagi, nanti saya diancam juga saya tidak suka. Tidak mau. Nanti terjadi apa-apa di pihak keamanan yang menempati di atas juga. Nanti jangan sampai ancam saya seperti yang kemarin. Yang tidak ada apa-apa ini saja sudah ancam saya, jaminan. Oh,
apa? Yo, Bapak ini sebagai jaminan ini. Saya tidak punya senjata. Bapak-bapak buat senjata juga itu negara punya. Untuk jaga keamanan. Bukan untuk semprot sebarang-sebarang ini. Itu hanya sampaikan sebagai saya korban tempat. Dan kata hanya cuma satu. Kalau pihak keamanan yang baru masuk, saya mengerti, Mama, aduh minta maaf, kita ini, saya mengerti. Kemarin orang yang tinggal lama dengan saya di tempat ini, kalau betul-betul dia mengenal saya, tidak mengapa sekali. Tetapi, ada jaminannya, kan? Oh, saya tidak ada jaminan. Tidak ada. Dan ini yang jadi masalah, perempuan harus bersuara. Mungkin itu kembali ke saya sebagai korban dan juga mama-mama yang punya korban pasti banyak sekali. Dan sebagai aspirasi kami, sebagai kesimpulan kami akan sampaikan, tetapi isi hati daripada mama-mama korban mungkin kami kembalikan beliau. Oke, terima kasih. Ternyata ibu juga sebagai pihak korban, maka dia juga ungkapkan perasaan dan ungkapan hati. Nah, sudah ungkapkan, sudah jelas, tidak perlu kita tambah atau kurangi. Itulah keadaan yang ibu hadapi. Nanti baru kita lihat lagi kembali. Selanjutnya, minta maaf sekarang serahkan kepada mama-mama ya, langsung. Nanti, hello Pitama. Hello Pitama, Mama Dani. Mama Kawat. Terima kasih banyak, Bapak. Mama tambah ini. Yang Mama bicara ini, Mama kita bicara itu begini. Yang dua kosong, pinta ringan dengan BPD harus mau dan tidak itu pinta ke tempat lain. Kalau pemerintah yang itu kasih serahkan, pemerintah belum kasih serahkan. Di BPD dan para wisata, ya pemerintah yang itu sudah beli tanah itu Bapak bisa pakai. Tapi yang pemerintah yang belum kasih serahkan itu tidak boleh, Bapak. Kalau di tengah-tengah masyarakat tidak usah. Harus dua kosong itu harus mau tidak ke pindah ke tempat lain. Dan Bapak-bapak yang pegang senjata dengan peluru itu bawa itu untuk siapa? Untuk rumput kah? Atau mama kah? Atau anak sekolah? Kalau itu mau lawan, itu jangan lawan itu bisa perang. Kenapa sih kalau mama dengan rumput? Binatang saja itu orang manusia yang piara. Kalau orang yang curi kah? Atau orang yang bunuh kah? Itu sakit hati. Binatang saja. Apalagi manusia itu. Bapak, tolong. Yang tetangga, yang dulu itu sudah berapa tahun dia kepala sekolah. Karena kakak laki-laki, yang Pak Peles, yang meninggal. Kita kehidupan, sekarang tahun ini itu dia sudah Dewan Gembala, Dewan Wilayah. Berapa itu? Wilayah itu dia yang tangani. Dan bangun Gembala itu. Ya. Kalau kita kehidupan di situ, berapa keluarga? Kita kehidupan, tidak tahu. Dan punya senjatanya di mana? Baru sudah. Kami takut semua kita masuk di dalam yang duka. Yang ini mama ada ini. Sudah tahu dong tetangga. Yang bapak saudara. Yang brimob sudah tahu dong tetangga. Baru ada apa di situ yang itu mobil sudah masuk di dalam. Baru baru itu semua di dalam. Kalau sudah lihat itu panas. Kalau tidak tahu, yang mobil tidak tahu kita lagi. Mama juga takut. Kemana? Sudah saudara berapa dia itu. Jangan lagi punya senjata semprot. Sudah aman sebaran. Baru sudah masyarakat, mama, anak sekolah, korban. Jadi mama tidak punya tempat itu, pindah ke tempat lain. Ini. Mama punya tempat yang
Itu minta itu permisi, tebang kaju saja. Orang tanam. Ada mama itu keluar masuk juga pakai senter keluar masuk. Sudah, semua lagi. Aduh, bagaimana bapak ini? Yang bang kemarin itu bagus, yang bapak yang pindah itu. Mereka lihat baik-baik, salam baik-baik. Jadi pun juga mereka salam baik-baik. Pulang tuh cepat mana, dan ini kan pulang. Tapi tahun ini yang itu, 2 pokon. Sebelum 2 pokon. Di jaringan di PPPD. Itu mama punya tanah. Kalau saya kan ke pemerintah, itu mama punya tanah. Di polisi lagi belum. Di polisi lagi. Yang tugas itu mama punya tanah. Mama tadi nak sampai tahu. Tanah itu saya punya. Kalau serahkan ke pemerintah. Kalau pemerintah sudah serahkan ke dapat itu, mama tugas di situ. Kalau masuk di masyarakat, kalau bapak yang jangan itu tetap lagi. Yang bapak yang sudah serahkan ke pemerintah yang sudah serahkan. Yo, jangan di situ. Kalau di daerah di situ, tidak 100% mama dan anak sampai tahu tidak terima. Tarik le bapak, dolen japu mana na tarik, dolen japu mana na tarik le. Pengusi orang mambia lagi ka, nabi ne timika, dah pura ando ma pengusi. Pengusi puvingal segi paya mena ita pa mena diginal 30 orang korban. Di wasi mari na yo kipu malaga akati mana wataleo. Sekolah dia maha. Kita lapata, dia mena lanja lapata, sekolah dia maha. Du pinggal segi bicara ta. Di pinggal segi korban dega. Kemarin enggak maka miata tuyo. Saya lata, rumah sakit itu apa? Masyarakat ligo, nah ini kata malua. Aku India negara 1, 2, jam 8 sampai jam 3 subuh. Puni terus. Kami kaget terus. Joko pikir di luar meta perindah tak? Bapak-bapak. Atau berapa yang perindah? Puni terus. Senjata lo tadi lawan dia lo itu bisa. Tapi kami itu kaget terus. 3. Ada iba posti itu ya kata kamera kasih naik. Kamera dikasih naik dia le. Tarik baru tembak lagi. Roket. Hancur masyarakat ini. Bapak harus ini kata malua. Angkatan ini kata malua. Sapuna kampung dititigi. Amakane sabut le. Andio anak juga tuan dia lah, sini dia lah. Oh, suatu tu ini pak. Ama kibaya, andi sindi yang kamagiri, atalo andi kana andi lah. Titi kau, uli tamene do zando, ula pasi gina. Indo kemagi ambage na ala tatu ya usua tebia. Dia lah. Titi go, kabupaten Ottawa. Distrik Ottawa. Titi go desa gali. Titi desa mene to apa? Bukan kabupaten, kecamatan, distrik Ottawa. Kata lagi, titi mene. Tengok si pala ya mene amage ini. Untuk meja silana jumlah ini wati. Kata lo, indah aja mena ini ya. Titi mena igo ipar kini mado kata ilang ayam mai kali sini je. Ai sini ilang ayam mai ipar tu indah ipar kini mado kata puye ta indah suka kani di dia tela. Ino ipar kini kata ina ai sini ini tak tak puingga. Titi kosong akan mata. Memang meta lawan di nuota titi. Na tadi dia lah. Indah ini nama kaya. Kabupaten Ottawa titi. Distrik Ottawa titi. Kata lo, ayo sini titi mana aku tak bisa di tangga. Aku baru tidur masyarakat titi lo kata lo. Aku tak bisa di pokoknya. Na tanda supaya kani di dia telah. Aja mana ya selalu mana ini dia. Saya juga rasakan. Dan beberapa hal yang saya tidak senang seperti apa yang disampaikan, saya juga hak untuk sampaikan bagaimana untuk cari jalan keluar sama-sama di tempat ini. Pertama, di sini pendidikan sama dengan pulau lain, mereka pakai seragam baru dan bahasa Indonesia yang sedang mengajarkan anak-anak. Ingat, saat pakai seragam jangan pakai todo dengan begini-begini. OP maupun TNI Polri. Kami mengajar pakai bahasa Indonesia di sekolah-sekolah kami. Itu satu. Kemudian yang kedua, mama-mama ini punya kebun itu jangan curi. Kamu itu perempuan kan? Jangan minta-minta TPM. TNI Polri jangan curi. Mama-mama saya punya kebun. Kalau berani, bikin masuk ke hutan dan lain-lain berarti berkebun sendiri atau bagi barang dari mana kan. Jangan sembunyikan peluru dan lain-lain di kebun-kebun saya punya mama.
Saya ini pastor yang bertugas sendiri yang datang habiskan saya dan lihat mata. Saya sebagai korban yang bicara. Dan bagaimana untuk cara jalan keluar tempat ini. Saya mau pendidikan tempat ini. Jangan halangi. Jangan halangi. Saya marah-marah kepala sekolah dan guru-guru saat ini. Saya juga ingin mau sekolah dengan anak-anak tempat ini. Kamu lihat berita saya Yosef Bunai yang tulis. Jubi dan ini. Saya marah-marah guru. Saya keliling Makataka sampai di Bulu-Bulu. Habis Siga saya marah guru-guru. Datang aktifan sekolah saya. STI Persadi Siga. Selama kemarin saya marah-marah. Kasih tahu pedan-pedan lain-lain. Saya tulis berita. Marah-marah lewat mereka. Kan saya juga mau ingin mau belajar seperti tempat lain. Saat pasca Natal, jangan baku tembak. Saya ini pastor. Saya kesana kemari dengan dalam ketakutan. Benar. Saya mau melayani umat saya di tempat ini. Ya, masyarakat ini nggak dia kayak isa kan ada ada tahu apa? Karena orang di bawah biar kita keluar tanda itu masyarakat di kota kan. Karena dari biar kita nggak ada tahu apa tanda itu pada dia. Mana tahu orang isa ini nanti isa ini coba dibawa sini dia. Dengan info media kau. Masyarakat ada tuan guru kan ada luar itu pada dia apa? Oh, nah itu boleh mati dia mas. Ini lah barat itu. Bukan yang KPPN datang tuh, bukan mereka mau datang tidak, tapi bapak-bapak sendiri yang komunikasi. Saya lupa ini kata yang mama-mama ungkapkan, bapak selama kah? Jadi mama-mama bilang itu tidak tahu ya, minta maaf. Namanya analisa setiap orang, tidak tahu, Tuhan alam saja yang tahu ya, benar atau tidak itu kita tidak tahu, kita yang lain. Tapi mama-mama katakan juga bahwa TPPN datang itu, kemudian mereka bunyi tembakan itu, bukan mereka mau datang sendiri tidak, tetapi bapak-bapak sendiri sudah komunikasi duluan. Kami pasti tahu, Tuhan tahu, alam tahu. Jangan bapak-bapak pikir itu mereka datang sendiri, tidak. Itu bapak-bapak orang telepon, bapak-bapak orang komunikasi, baru bunyi tembakan, ya mereka hilang, sudah korbannya kami masyarakat, kami anak-anak. Inilah yang diadu bapak lihat. Apa yang kami sampaikan itu perjanjiannya seperti apa untuk kami. Supaya kita tidak tinggalkan di sini saja, tetapi apa yang kami sampaikan itu nanti sampainya di mana, jawabannya seperti apa kami. Saya dari awal datang di sini, walaupun BKO sampai saat ini saya jadi Kapolres, saya selalu mengutamakan adalah keselamatan masyarakat Intan Jaya. Ya. Dan saya menyampaikan di sini sebagai perwakilan, sebagai koordinator semua aparat keamanan yang ada di sini. Saya menyampaikan secara ini, tidak ada sedikit pun niat kami kesengajaan untuk menyakiti masyarakat Intan Jaya ini. Tidak ada, bisa saja. Kami tidak ada di doktrin, kami tidak ada di perintah untuk menyakiti masyarakat sini, baik TNI Polri, tidak ada. Jadi saya sebagai Kapolres, saya menjawab apa yang Mama sampaikan tadi, ada TNI yang sengaja menembak, menyiram, itu tidak ada. Ini tidak ada diperintahkan dari atasan kami, pimpinan kami. Apalagi presiden kita, tidak ada nama pemerintah, pimpinan kita, presiden kita untuk menyakiti rakyatnya, tidak ada. Ya. Kami diperintahkan di sini adalah untuk mengamankan Bapak Ibu yang ada di Intan Jaya ini, semua, termasuk saya BKO. Kami datang jauh-jauh dari Sumatera, dari Jawa ke sini, meninggalkan anak istri kami juga di sini. Ya. Ini hanya untuk Bapak ini, untuk mama-mama semua. Saya tahu, saya sayang sama mama-mama semua. Ya, mama-mama sering jumpa sama saya di jalan, di pasar. Saya sayang sama mama semua. Ya, makanya saya sangat bersedih juga apabila di antara adanya kontak senjata PM dengan TNI Polri ini ada korban dari masing sipil. Itulah risikonya di medan konflik, itu selalu saya sampaikan, baik dari setiap rapat di Pemda, setiap rapat di Nabie, saya sampaikan ke Bapak Ibu semua yang hadir di rapat, saya sampaikan. Tolong juga sampaikan ke rekan-rekan kita yang masih berseberangan dengan kita, yang aman Intan Jaya ini, kita sama-sama menahan diri, tidak melakukan gangguan keamanan. Karena apa? Aparat keamanan ini, BKO ini datang, itu karena apa? Karena situasi.
Kalau situasi Intan Jaya ini baik, aman, tidak ada gangguan dari TPN OPM, aparatnya juga akan pulang. Tapi semakin meningkat eskalasinya, gangguan keamanan, tentunya kami sebagai organik, Polres, Koramil, itu tentunya minta bantuan. Karena kami tidak punya spesifikasi untuk bertempur seperti mereka. Kami Polres ini, personil saya ini tidak dilatih untuk bertempur di hutan. Yang bertempur di hutan ya mereka-mereka ini, Brimob, TNI. Makanya dikirimlah yang sesuai spesifikasinya. Kalau kami Polres ini sifatnya Harkam Tipmas, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Itu tugas utama kami Polres. Karena situasi meningkat, tentunya Polres mengajukan permintaan kekuatan pasukan yang punya spesifikasi tempur. Pos-pos ini dari zaman CPKO 2020 di sini T3 itu sudah ada. Ya, T3 sudah ada. Pos BPD belum. Ya, yang lain belum. Ini belum. Di atas itu ada. Ya, di atas itu. Nah, kami dulu sering patroli juga, Saya sering patroli. Di sini saya udah pernah kontak, diserang saya dari di atas ini. Saya diserang dari belakang. Saya udah berapa kali kena serang ini, disanggung di Simpang 5 ini. Udah berapa banyak nyawa saya untuk melayang di sini, baik ibu semua, ya mama ya. Tapi saya semuanya apa? Niat saya untuk melindungi mama semua. Tidak ada untuk menyakiti. Tidak ada niat kami untuk menyakiti mama semua. Ya, tidak ada. Tidak ada kesengajaan kami untuk menyakiti mama atau bapak semua. Tidak ada. Saya jamin itu. Tidak ada mereka diperintah untuk itu. Ya. Kami disampaikan dari pertama berangkat itu diperintahkan kau lindungi masyarakat Intan Jaya. Itu hanya itu aja sampaikan. Itu yang pertama. Untuk masalah pos itu kenapa diadakan pos di situ? Karena berdasarkan data kejadian tingkat kerawanan suatu daerah itu ditinggi. Ya, saya mengasih nama Mamba sampai kita Dipa itu saya selalu menyampaikan pimpinan saya itu jalur Gaza itu. Karena saya berapa kali saya disanggung di jalan. Ya. Terakhir saya olah TKP mati anggota saya satu. Saya mimpin sendiri. Ya, saya mimpin sendiri. Hampir mati juga saya. Bagaimana anak istri saya? Menangis anak istri saya. Orang tua saya juga menangis. Dengan adanya situasi seperti itu. Tapi tidak menyurutkan niat saya untuk melindungi mama semua. Tidak menyurutkan sedikit pun. Tidak menyurutkan. Jadi pos itu titik itu sudah ada dari zamannya mungkin sejak kejadian tahun 2019 pertama mulai adanya korban di Intan Jaya ini. Mulai adanya konflik Intan Jaya makanya ada pos itu. Mungkin ya saya tidak tahu kenapa berdirinya pos itu. Karena saya tahunya ada pos itu pas Momba, pos yang di Bogota. Nah, itu kenapa? Itu semuanya berdasarkan analisa, berdasarkan data, berdasarkan tingkat kerawanan. Makanya berdasarkan penelitian, makanya sudah ada petunjuk dari pusat. Kau tempati itu, kita menempati pos itu sesuai di mana sering gangguan, di mana tempat lalu lalangnya TPN OPM, di mana yang akan membahayakan, disitulah kami akan bikin pos. Kenapa ini? Pos BPD ada, saya jadi Kapolres, saya baru tahu ada pos BPD, ada pos tower. Saya tanya, kenapa ada pos ini? Setahu saya waktu saya BKO dulu mama semua, itu rawan. Ya, jalur Wandoga turun sampai ini gang BPD, saya tahu itu lintasannya OPM. Saya tahu dari saya BKO sini. Ya, saya tahu, saya sering gangguan, sering korban. Nah itu kenapa Kapolres yang lama sebelum saya taruh posisi itu. Mungkin pertimbangan Kapolres yang lama perlu. Karena Bank BPD itu adalah objek vital bang ini, mama semua. Objek vital nasional. Bandara objek vital nasional harus diamankan oleh aparat keamanan. Kalau itu tidak diamankan, ada ribut, orang pegawai bank tidak mau di situ. Bagaimana perekonomian kita nanti? Mama mau narik uang nggak bisa, mama mau nabung tidak bisa, ya. Yang pegawai mau ngambil gaji macam mana? Makanya itulah pertimbangan Kapolres yang lama mungkin menaruh pos di BPD. Pos di tower.
Pos di tower juga. Ini saya bercerita pengalaman saya mama ya, supaya kita berimbang ya. Pos DPD, pos tower itu polsek itu udah berapa kali ditembak dari pos ini, dari tower itu. Zaman saya BKO sini sering polsek itu ditembak. Ya, makanya itulah pertimbangan Kapolres yang lama itu menaruh situ pos juga. Mungkin di J2 juga seperti itu. Jadi semua pos-pos itu sudah ada pertimbangan berdasarkan data dan tingkat gangguan kelompok KKB yang paling banyak terjadi di mana. Makanya tutuplah tempat-tempat itu untuk mengamankan situasi, ya, mengamankan situasi itu untuk pos-pos dan semua kita menempati pos itu. Termasuk saya dulu menempati pos ini. Pos saya di sini dulu. Itu saya izin bupati semuanya. Termasuk itu pos-pos semua itu pasti sudah izin pemerintah daerah. Tidak mungkin kami duduk-duduk langsung masuk ke dalam itu semua. Pasti kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah sudah izinkan, kami akan masuk. Kalau pemerintah daerah tidak mengizinkan, ya kami minta petunjuk dari pemerintah daerah. Kami mau ditaruh di mana? Tolong kasih kami tempat yang bisa kami tempatkan pasukan BKO ini. Dan dari BKO saya sudah koordinasi terus sama Pak Tabuni, sama Sekda, dan sekarang juga sama Bupati PD ini. Nah, jadi semuanya kita sudah berdasarkan koordinasi dan petunjuk dari dan izin dari Pemda. Dan untuk permintaan mama ini, pos Tigih, posnya ini, kalau pos Tigih saya pastikan itu tidak bisa saya memutuskan untuk bergeser, tidak. Itu udah kewenangannya pusat, ya. Itu bukan ranah saya, itu ranah saya. Kalau untuk BPD, untuk tower itu masih bisa saya bicarakan dengan bupati, karena di situ apa? Itu ada tempat vital di situ. Ada itu situ bank itu yang harus kita jaga. Nah, nanti saya harus minta petunjuk dulu dari Saya bupati. kasih tahu Bapak, hormat. Siapa yang kasih tanah? Yang mana mama? Di Tigih. Ya saya tak tahu mama. Pokoknya saya tahunya itu nanti kita sampaikan ke bupati nanti, ya. Biar bupati nanti bagaimana koordinasinya dengan, nah siapa dulu yang pertama yang menaruh posisi itu. Tapi saya pastikan saya tidak punya kewenangan. Pos Tigih ikut pindah, tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa mama. Karena mereka BKO itu dia punya pimpinan sendiri. Ya, tidak bisa. Saya harus koordinasi dengan Pemda. Pemda nanti apa petunjuknya. Karena situ masih rawan. Di Tigih masih rawan. Ya. Kita di daerah kita ini masih dinyatakan paling merah. Ya, paling merah situasi kita ini. Orang kalau saya ke Jakarta lihat bed saya, Bapak dari mana? Polres Intan Jaya. Langsung orang terkejut. Bayangan orang apa? Menakutkan Intan Jaya ini. Ya. Sampai saat ini mama saya setiap telepon, bagaimana keadaanmu? Semanis-nangis mama saya setiap hari nelpon saya. Saking takutnya mendengar Intan Jaya ini. Nah, begitulah situasi kita saat ini. Makanya ditaruh-taruhlah pos-pos ini untuk mengamankannya. Kalau ada pun mungkin kesalahan-kesalahan. Tidak usah semua bubarkan pasukan. Tidak usah. Semua bubar. Kesalahan-kesalahan. Dari Jakarta tidak usah di sini. Ya itu. Tolong tenang. Posisi di sini saya tidak tahu dan bagian di bawah dari di atas itu saya pintar sekali. Malam lagi, pagi lagi, siang lagi. Saya pintar sekali. Posisi di sini itu tutup pintu baru saya tidak masuk. Saya itu bagian di bawah di atas saya pintar sekali. Semua bubar. Jakarta tidak usah pindah ke Jakarta. Tidak usah sungguh mati. Tidak usah. Maju. Siapa yang maju? Mama sendiri, bapak sendiri, Tuhan sendiri. Pikir banyak sekali hukum. Sepuluh perintah Allah tidak, 10 hukum kita pekan. Tuhan kita pekan itu 10 hukum. Tidak usah. Bubarkan pasukan semua. Tidak usah di sini. Di sini siapa punya tanah? Saya itu tidak bisa dulu sekali sampai sekarang. Tidak makan uang, tidak makan gaji, tidak makan beras berkalung-kalung, dinaksirkan. Tidak bisa saya ini tidak ada perut kosong sekali. Saya ini kosong sekali. Mau punya uang lagi saya tidak makan. Tidak makan saya itu tidak makan. Buat semua tidak usah. Ini tuh tidak usah bubar semua. Tidak usah. Sangat sekali. Saya pusing sekali. Kita itu dari Roma. Semua
10 juta, 20 juta, 30 juta. Saya tidak makan, saya tidak perlu. Nanti ini saja. Iya. Tidak bisa bubarkan pasukan, tidak bisa. Di sini ada lagi yang tidak mau. Tapi kalau saya tidak pusing, tidak pusing. Saya pusing sekali jadi tidak pusing. Tutup lawa, tidak bisa lengah. Saya tidak bisa lengah. Tutup mata, tutup mati. Saya tidak bisa lengah. Tidak bisa. Ini yang sudah jauh dengan itu sudah. Sudah pusing sekali, maram lagi begini saya putar. Di sini tutup pintu baik-baik, saya tidak masuk. Papa buka itu tidak pernah saya tidak masuk di sini ya. Di bawah bagian di sana saya tahu pintar sekali sekolah begini. Kau punya bahasa lagi saya pintar sekali. Kau punya bahasa sendiri lagi. Bagaimana bahasa pakai? Bagaimana? Saya itu bodoh tidak. Saya orang di sini ibu Jawa, saya Jawa tidak. Saya di Australia, Amerika, saya ini. Sini mana?